Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penamaan pada sistem terdistribusi atau biasa disebut dengan name service. Oke, langsung saja. Jadi untuk pengenalan name service dalam sistem terdistribusi, name service digunakan untuk menunjuk ke suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan, file, remote object yang dapat memudahkan pengguna. Kemudian contoh penamaan pada aplikasi itu ada URL untuk mengakses suatu halaman web, kemudian ada alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding dengan nama objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Jadi kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Contohnya domain name service atau DNS. Kemudian ada name resolution, binding dan attributes. Jadi name resolution itu nama ditranslasikan ke data tentang resource atau objek tersebut. Kemudian ada binding, yaitu asosiasi antara nama dan objek, dan biasanya nama diikat ke atribut dari suatu objek. Kemudian ada address, yaitu atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Kemudian ada atribut, jadi atribut itu adalah nilai suatu objek properti. Kemudian di sini ada penguraian naming domains untuk mengakses resource dari URL. Dan di sini ada contohnya, di sini ada contoh URL. Kemudian ini adalah network address. Kemudian di sini ada ini halaman web URL web. Kemudian ini adalah web servernya dan ini file. Kemudian untuk tujuan penamaan ya. Jadi yang pertama itu untuk identifikasi. Jadi seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A bukan objek layanan B. Kemudian untuk memungkinkan terjadinya sharing. Jadi lebih dari suatu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai. Kemudian memungkinkan location independence. Jadi perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Kemudian memberikan kemampuan keamanan. Kemudian untuk jenis nama yang pertama itu ada username, dibuat oleh pemakai ataupun user, merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string atau karakter. Contoh HP201 untuk pencetak, kemudian sini ada btp/tmp/t.c untuk berkas. Kemudian ada system name, jadi system name itu terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia. Dan username itu lebih compact dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Kemudian struktur nama pertama itu ada primitive atau flat names ataupun unique identifiers. Jadi tanpa struktur internal, hanya string of bit. Kemudian flat name ini digunakan untuk perbandingan dengan UIDs lain atau unique identifiers lain, tidak membawa informasi lain, yang artinya pure names. Kemudian sangat berguna dan banyak digunakan karena lokasi dan aplikasi independen sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Kemudian dia seragam, kemudian mudah disimpan di password, dan jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Kemudian ada partition name atau PN, jadi PN itu komposisi dari beberapa nama primitif. Biasanya disusun secara hierarkis. Contoh telaga.cs.ui.ac.id. Kemudian membawa informasi atau impure names, biasanya tidak secara unik mengidentifikasi objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke suatu objek. Kemudian selanjutnya ada descriptive name. Jadi descriptive names itu daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi objek secara unik. Kemudian membawa informasi. Kemudian DN adalah superset dari PN atau yang tadi itu partition names. Kemudian ada name context. Jadi name context adalah nama selalu disesuaikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Ada dua macam konteks. Yang pertama universal context. Jadi universal context dimanapun nama digunakan, nama boleh di-solve dengan cara yang sama. Kemudian dapat disalin dari mesin ke mesin dengan bebas. Kemudian ada relative context atau konteks independen.
Kemudian ada sasaran fasilitas penamaan. Jadi sarannya itu yang pertama itu ada efisien, kemudian yang kedua itu terdistribusi, kemudian tampak seperti global space atau tidak tergantung konektivitas, topologi dan lokasi objek, kemudian mendukung pemetaan. Kemudian selanjutnya itu mendukung dynamic location of object. Jadi jika objek atau proses potensial untuk mobile, jadi diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, juga antara alamat dan rute. Kemudian memungkinkan local alias sehingga pemakai dapat menyesuaikan interpretasi semantik mereka terhadap satu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full names. Kemudian di sini ada name list. Jadi name list itu terdiri dari dua komponen, yaitu name agent. Name agent berada di klien, bisa satu nama agent per klien atau satu name agent digunakan oleh beberapa klien. Name agent menjadi perantara antara klien dan name server. Kemudian name agent itu berfungsi memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi klien program. Kemudian ada name server. Jadi name agents menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples, nama, lokasi, atribut. Contoh atribut itu jika di source ada printer, maka atribut dapat memindahkan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript atau tidak. Di sini ada sebuah gambar name list. Ini ada klien, kemudian ada name agent, klien, name agent. Dan ini adalah name server dan di sini adalah bahasa jaringan atau network. Kemudian beberapa bentuk name list. Yang pertama, name list tersentralisasi. Jadi name list yang berada pada satu mesin. Kelebihannya itu layanan cukup dilakukan dengan melihat name list. Waktu yang dibutuhkan untuk registrasi objek dan saat objek tersebut diakses sangat singkat. Dan mudah untuk memperoleh daftar objek aktif. Kekurangannya itu adalah poor relation atau jika Node.js terjadilah malapetaka. Kemudian kemacetan, membatasi availability. Kemudian ada name list terreplikasi penuh. Jadi digunakan untuk mengatasi kekurangan name list tersentralisasi. Masalahnya itu adalah write. Jadi pada waktu itu untuk menjaga konsistensi, jika name list direplikasi maka setiap perubahan harus terreplikasi di semua copy. Kemudian ada read. Jadi bagaimana jika informasi yang diperoleh ternyata sudah usang atau ada beberapa replika yang tidak dapat diakses. Nah, untuk solusinya yaitu adalah sebuah name server dipilih sebagai master dan selalu merepresentasikan secara akurat state of the world. Kemudian name servers lainnya tidak bertindak sebagai pemberi petunjuk yang belum tentu benar. Kemudian propagasi informasi antara master dan replika dilakukan saat sepi. Kemudian untuk kelebihannya yaitu tidak perlu suatu central name server di mana seluruh station tergantung pada name server tersebut. Kemudian masih relatif mudah memperoleh daftar objek dalam satu jaringan di mana satu name list berisi informasi yang dibutuhkan. Kemudian availability meningkat sehingga lokasi objek dapat ditemukan lebih cepat dari name list tersentralisasi. Kemudian untuk kekurangannya itu menggunakan lebih banyak memori, potensial timbul masalah ketidakkonsistenan. Kemudian pada beberapa jaringan, broadcast paket ke replika sangat meningkatkan overhead jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada name list terreplikasi sebagian. Jadi sebagian name list disimpan dalam cache setiap mesin, memerlukan mekanisme petunjuk yang biasanya benar. Kemudian tidak ada master copy sehingga tak dapat timbul masalah seperti seberapa besar cache ataupun manakah mana yang harus dihapus dari cache untuk menjaga konsistensi. Kemudian name list ini umum digunakan pada sistem berbasis objek. Kemudian unique identifier merupakan nama objek. Kemudian petunjuk lokasi disimpan dalam nama tersebut untuk menghindari seringnya berkonsultasi dengan name server. Kemudian petunjuk harus dapat diandalkan. Jika sebuah objek berpindah maka setiap reference harus diubah satu persatu. Kemudian selanjutnya ada name servers and navigation. Jadi navigasi dan name servers di sini memiliki arti petunjuk pengaksesan nama data dari lebih dari satu name server untuk menyelesaikan suatu pemetaan nama. Di dalamnya itu terdapat 3 metode, yaitu yang pertama interactive navigation. Jadi agen tetap memegang kendali proses resolusi sebuah nama. Server mengambilkan status resolusi dan alamat server yang harus dihubungi selanjutnya. Kemudian ada transitive navigation, hampir sama dengan resolusi rekursif. Return address dari agen diteruskan oleh server sehingga jika informasi lokasi objek ditemukan, informasi tersebut langsung diteruskan ke agen. Kelebihannya itu berkurangnya pengiriman pesan, server tidak perlu menyimpan status ongoing resolution. Kekurangannya yaitu pengirim tidak menerima ACK.
Kemudian yang kedua itu ada non-recursive and recursive server controlled navigation. Jadi recursive adalah aktivitas berpindah dari server ke server, sehingga nama selalu di-resolve dalam konteks yang baru. Multiple server transparan bagi nama agen. Agen tidak sibuk, server harus menyimpan return address untuk setiap outgoing lookup dan secara keseluruhan bekerja keras. Kemudian yang terakhir itu adalah DNS ataupun domain name system. Jadi domain name system merupakan sebuah name service sebagai standar penamaan pada internet. Database domain name server diterapkan dengan sistem partitioning yang terbagi-bagi dalam suatu zone berdasar domainnya dan letak geografis. Top level organizational domain biasa disebut dengan generic domain yang digunakan saat ini, antara lain itu ada com yang merupakan organisasi komersial, kemudian ada edu itu untuk institusi pendidikan, kemudian ada gov untuk institusi pemerintahan, kemudian ada mil untuk organisasi militer, kemudian ada net untuk network support center, kemudian ada org untuk organisasi tertentu yang tidak disebutkan di sini, kemudian ada int untuk organisasi internasional, US itu untuk regional United States atau US, untuk ada UK untuk regional UK, dan di Indonesia sendiri ada domain ID. Oke, mungkin demikian presentasi dari saya mengenai name service atau penamaan pada sistem distribusi. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan materi yang dipresentasikan kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.